Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba bagaimana cara menggunakan beberapa model transformer dari Hugging Face. Kita akan mencoba 4 kategori utama ya, yaitu text classification, token classification, summarization, dan juga text generation. Jadi langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu text classification. Pada bagian pertama ini, kita akan menggunakan model ini ya. Model ini merupakan versi Roberta ya, yang telah dilatih secara khusus untuk mendeteksi sentimen dalam bahasa Indonesia. Pertama, kita buat dulu tokenizer dan modelnya ya dari Hugging Face menggunakan ID model ya. Lalu kita buat pipeline-nya ya untuk menganalisis sentimennya. Lalu kita tinggal masukkan kalimat yang ingin dianalisis. Misalnya, saya sangat senang menggunakan AI. Maka hasilnya akan positif ya, dengan skor 99%. Lalu di sini kalau kita memasukkan kalimat satir atau sarkas ya, hasilnya seperti ini. Dia tetap menunjukkan hasil yang positif ya, dengan 92%. Sedangkan kalimat ini secara struktur ya, mengandung pujian ya. Namun sebenarnya ini merupakan kebalikannya. Jadi sayangnya model ini belum memahami konteks ya atau nada sarkastik karena dilatih pada data literal ya. Artinya model hanya mengenali kata-kata seperti bagus atau senang sebagai penanda positif. Nanti kita bisa juga melakukan fine tuning ya. Jadi Jadi setelah fine tuning kita bisa buat juga ya untuk deteksi sarkasme di sini seperti itu. Selanjutnya kita akan eh, masuk ke bagian kedua ya, yaitu token classification. Di bagian ini kita akan menguji eh, model untuk mengenali entitas ya, seperti nama orang, organisasi atau lokasi ya dalam sebuah kalimat. Di sini saya coba pakai NER ya. NER ini bertujuan untuk mengenali dan mengelompokkan entitas penting dalam sebuah teks ya, seperti nama, lokasi, organisasi, dan lainnya. Nah, misalkan di sini dalam kalimat ini, Telkom Indonesia melakukan kerjasama dengan di Singapura. Nah, kita ingin model secara otomatis menandai bahwa Telkom Indonesia adalah organisasi, Google adalah organisasi, dan Singapura adalah lokasi. Jadi pertama, kita mengimport dulu fungsi pipeline-nya ya dari transformer. Pipeline ini adalah cara termudah untuk menggunakan model yang sudah dilatih ya, tanpa perlu menulis kode preprocessing secara manual. Kemudian kita membuat pipeline untuk token classification-nya. Kita menggunakan model ini ya. Model ini telah dilatih secara khusus untuk bahasa Indonesia ya. Untuk parameter ini dipakai karena seringkali satu entitas itu terdiri dari beberapa token ya. Misalnya Telkom Indonesia. Tanpa strategi agregasi ini, hasilnya bisa terpecah ya.
Dengan menggunakan simpel ini, entitas tersebut digabung menjadi satu entitas utuh ya. Untuk hasilnya bisa dilihat model ini berhasil mengidentifikasi entitas yang ada ya. Sini Telkom Indonesia organisasi, Google organisasi, Singapura lokasi. NER ini sangat berguna ya untuk banyak hal seperti ekstraksi informasi dalam teks berita, bisa juga untuk chatbot, bisa juga untuk sistem penjawab pertanyaan ya. Lalu kita lanjut ke bagian summarization. Di sini kita akan mencoba merangkum teks panjang menjadi singkat ya. Pertama, seperti biasa, kita impor dulu pipeline dari transformer. Kita juga perlu tokenizer ya, serta model khususnya untuk tugas summarization ini. Di sini kita menggunakan model ini ya, yang mana model tersebut sudah dilatih khusus untuk melakukan peringkasan teks dalam bahasa Indonesia. Di sini tokenizer bertugas memecah teks ke dalam bentuk token agar bisa dibaca model. Lalu kita atur ya pipeline-nya untuk tugas summarization di sini dengan model dan tokenizer yang sudah kita siapkan. Lalu kita masukkan juga teksnya ya. Lalu terakhir kita eh, panggil pipeline-nya dengan pengaturan tambahan agar ringkasannya tetap sesuai ya. Jadi ini untuk mengatur minimal dan maksimal hasil ringkasannya. Lalu ini untuk nonaktifkan sampling ini agar hasilnya itu deterministik ya. Dan juga ini untuk memberhentikan model ya jika hasil terbaik sudah ditemukan lebih awal. Untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk teksnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke kategori terakhir yaitu text generation. Text generation adalah tugas di mana model AI menghasilkan kalimat atau paragraf baru ya secara otomatis berdasarkan teks awal yang kita berikan. Ini kita import dulu pipeline-nya dari transformer serta tokenizer-nya dan juga model khusus ya untuk causal language modeling, yaitu model yang menghasilkan teks ke depan ya. Ini untuk model yang digunakan ini ini support bahasa Indonesia juga. Selanjutnya kita buat pipeline ya eh, untuk text generation dengan model dan tokenizer yang sudah kita siapkan. Lalu kita berikan prompt awalnya. Model tersebut nantinya akan melanjutkan kalimat tersebut ya secara otomatis dengan parameter-parameter yang sudah kita tentukan ya. Ini untuk panjang maksimal outputnya. Ini aktifkan sampling supaya hasilnya itu lebih variatif ya. Kalau ini seperti mengatur kreativitas
Jadi semakin tinggi itu semakin bebas hasilnya ya. Kalau ini hanya mengambil di sini 50 ya, pilihan token terbaik. Kalau ini menggunakan teknik nucleus sampling, ini mengambil token ya dengan probabilitas kumulatif 95%. Dan ini adalah jumlah teks yang dihasilkan. Hasilnya akan seperti ini. Masa depan dari keselamatan akan dilanjutkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.